Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita masih ada sebagaimana adanya saat ini. Bukan karena kuat gagah perkasa kita, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal 74. Ya, Mazmur pasal 74, kita tidak akan membaca semuanya, nanti Bapak Ibu membaca di rumah, ada 23 ayat ini, ya. Dan perikopnya di situ dinyatakan nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak, ya. Karena bait suci yang rusak, rupanya ada pengalaman yang pahit yang dialami oleh umat Allah ini, umat Israel, ya, sehingga ya mereka berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong mereka, tetapi menjadi satu misteri di mana mereka berkata, mengapa ini harus terjadi, ya. Nah, di ayat yang pertama dan kedua firman Tuhan berbunyi demikian, ya, nyanyian pengajaran Asaf, mengapa ya Allah Kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Ya, jadi mereka merasa, ya, bahwa ada murka Allah kepada mereka karena Tuhan, ya, tidak menolong mereka pada masa itu, ya, sehingga ada kesengsaraan yang mereka alami. Ya, di ayat 4 berkata begini, lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Jadi ada kekalahan yang dialami oleh umat Israel, ya, dan Tuhan tampaknya tidak menolong mereka, ya, sehingga mereka bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan Engkau biarkan kami, ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian kita melihat, ya, di ayat 10 berkata begini firman Tuhan, berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus menerus? Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Jadi sepertinya begini, Tuhan tidak mengulurkan tangan untuk membantu mereka, tapi Tuhan berpangku di dada, dikatakan, ya, kira-kira begini, hanya melihat saja. Loh, kok Tuhan, mengapa engkau menaruh tanganmu di dada? Mengapa engkau hanya melihat saja? Mengapa jadi penonton saja? Mengapa tidak engkau ulurkan tanganmu untuk menolong kami? Nah, berapa lama lagi? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bisa kita alami sepertinya Tuhan tidak mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Ya, memang di sini dikatakan bahwa dalam Mazmur ini ada masalah, ada pergumulan, ada musuh, ya, ada lawan yang juga menghujat nama Tuhan. Tapi Tuhan sepertinya, ya, menaruh tangan di dada saja dan tidak berbuat apa-apa. Ini menjadi satu pergumulan. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini acap kali terjadi dalam hidup kita, dalam hidup orang percaya. Sepertinya, ya, orang percaya itu kok dibiarkan Tuhan, ya, dikatakan tadi sebagai domba gembalaan Allah. Bukankah Allah adalah, ya, gembala yang baik, ya, gembala yang baik yang membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, ya, menyegarkan jiwa. Tetapi fakta yang dialami oleh umat Israel adalah, ya, ada penistaan dari musuh-musuh, ya, ada penghujatan dari musuh-musuh. Sepertinya Allah tidak membela, berdiam diri. Nah, dalam bagian ini, ya, sang pemazmur menunjukkan bahwa mereka berseru kepada Tuhan, berdoa. Umat ini mengadu kepada Tuhan dengan situasi yang mereka alami.
Permohonannya apa? Di ayat 18 sampai ayat 23 kita mau baca bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita. Sekali lagi lihat ayat 18 ya sampai dengan 23. 1 2 3. Ingatlah ini, musuh mencela ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Ingatlah akan celah kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu, deru orang-orang yang bangkit melawan engkau, yang terus-menerus makin keras. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah doa, seruan umat kepada Allah. Ya, kalau kita melihat seruan ini luar biasa ya. Ya, pertama mereka memberitahu, Tuhan tahu, pasti segala sesuatu Tuhan tahu. Tapi kan ini secara manusia, ya segala sesuatu yang kita beritahu sama Tuhan, Tuhan sudah tahu. Nah, tetapi penting kita memberitahu sama Tuhan, ya. Tuhan, dikatakan, bagaimana nih musuh mencela namamu loh Tuhan, menista namamu Tuhan, kok Tuhan diam saja? Nah, melalui peristiwa-peristiwa sejarah yang kita sudah belajari, bahkan pengalaman yang terkini saja kita bisa lihat bahwa sebenarnya Tuhan tidak tinggal diam, hanya nunggu waktu. Lihat musuh-musuh, ya orang percaya, musuh-musuh Tuhan, ya orang-orang yang menista nama Tuhan, tinggal nunggu waktu akan selesai, diselesaikan Tuhan, kecuali jika mereka bertobat. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak mau menyelesaikan mereka, membinasakan mereka. Yang Tuhan kehendaki mereka mau bertobat, tapi kalau tidak mau bertobat, ya selesai. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Nah, bangsa yang bebal itu menista namamu. Apakah ada bangsa-bangsa yang menista nama Tuhan? Wah, banyak. Ada suku-suku bangsa yang menista nama Tuhan, banyak. Banyak orang menista nama Tuhan, mengolok-olok nama Yesus, ya mau mencibir nama Yesus. Kadang-kadang kita ngeri juga ya, terlalu berani mereka, ya menghina nama Yesus, menginjak-injak, ya mencela, mengolok-olok. Wah, ini dahsyat sekali, keterlaluan memang. Tapi bagaimana, memang pemahaman mereka seperti itu. Itu kan musuh. Tapi tinggal nunggu waktu. Kemarin ada seorang sahabat mengirimkan satu video singkat, ini bagus sekali. Ya, seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya menganiaya orang percaya, ya menganiaya orang percaya. Nah, orang yang tidak percaya ini, ya sangat benci kepada temannya ini, orang percaya ini, karena dia selalu unggul di sekolah, ya pintar, cerdas, dan yang menganiaya ini ingin menyamai tapi tidak mampu. Kemudian mereka, ya dia ajak teman-teman untuk menghabisi ya orang percaya ini, dan suatu ketika mereka lakukan itu. Suatu malam mereka pukul, habisin sampai tak berdaya, dan mereka pikir sudah mati. Akhirnya dengan keadaan kritis ditinggalkan begitu saja, dan dia berkata, waktu kami membantai dia ada kebanggaan, ada kesenangan, karena dia orang kafir, kata orang yang gak percaya ini. Ya, kemudian mereka sembahyang, ya setelah selesai menganiaya itu. Tapi kemudian dia mengalami mujizat. Orang ini yang menganiaya setelah dewasa, dia mengalami peristiwa di mana dia melihat kuasa Tuhan melalui pelayanan hamba Tuhan, ya melalui doa, ya, dan dia melihat orang yang didoakan itu mengalami mujizat kesembuhan, dan dia bertanya, kok kalian bicara sama Tuhan kalian kok enak sekali, kok seperti dengan teman begitu. Dan akhirnya dijelaskan tentang Yesus.
dan dia sendiri kemudian percaya kepada Yesus. Nah, ketika dia percaya kepada Yesus, semua keluarga hendak membunuh dia, mengusir dia, ya, dan kemudian mengadakan upacara kematian bahwa ini sebenarnya anak saudara kami ini, anak kami ini sudah mati. Kemudian dalam upacara itu dia dimakamkan, ya, hanya peti matinya aja, ya, kosong, ya. Ya, jadi mengetahui hal ini dia sedih, dia melarikan diri, ya, ke negara lain. Kemudian dia sedih, kemudian Tuhan berbicara kepada dia, kamu lihat siapa yang dikuburkan itu. Ya, memang atas namamu, tapi adakah orang dikubur itu? Tidak. Nah, sebagaimana saya, kata Tuhan kepada dia dalam pengalamannya, ya, saya sudah dikubur, tapi saya keluar dari kubur itu. Lihat, kubur itu kosong, pun demikian kamu. Nah, akhirnya orang ini dikuatkan imannya dan jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Satu ketika ada pertemuan misi, ya, Bapak ini pergi bertemu dengan pertemuan misi itu, dan ternyata ada seseorang menyapa dia dalam pertemuan itu, namanya Zakaria. Nah, orang ini langsung kenal, tetapi yang sudah percaya ini, hamba Tuhan ini agak sulit mengenalnya. Kemudian Zakaria, masih kamu kenal? Setelah dekat, saya orang yang engkau aniaya waktu itu. Ya, wah, rupanya orang itu masih hidup, ya, hamba Tuhan juga jadi melayani. Dan yang penganiaya tadi ini merasa sedih, yang sudah jadi hamba Tuhan, mengapa saya harus menganiaya kamu dulu? Padahal, ya, Tuhan mengasihi engkau. Nah, kemudian dari situlah dia melihat sungguh luar biasa. Nah, Zakaria bilang, sebenarnya mengapa engkau membenci aku? Semakin engkau membenci aku, ya, sesungguhnya semakin aku mendoakan kamu. Rupanya orang itu bertobat karena doa Zakaria. Ya, padahal Zakaria dihina, ditekan, dianiaya, tapi Zakaria terus berdoa untuk orang itu. Dan akhirnya orang itu menjadi hamba Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bagaimana tadinya ada musuh, ya, ada orang yang menganiaya orang percaya, tapi orang percaya itu tidak membalas dengan kejahatan, tidak membalas dengan makian. Yang dilakukan adalah berdoa dan puji Tuhan. Ya, hasilnya adalah orang itu bertobat. Dan saya yakin kalau orang itu tidak bertobat, pasti binasa. Kalau orang itu tidak bertobat, jadi orang-orang yang tidak bertobat, orang-orang yang mencela nama Tuhan, orang-orang yang menista nama Tuhan, ya, kalau mereka tidak bertobat, maka mereka akan binasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini doa sang pemazmur. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Nah, dalam menghadapi tekanan, pergumulan, persoalan hidup, waktu kita belum menerima pertolongan Tuhan, waktu kita belum melihat tangan Tuhan bekerja menolong kita, kita pikir Tuhan berpangku tangan, kita pikir Tuhan sudah membiarkan kita, ya. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan kita, ya. Sang pemazmur berkata, pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Pandanglah kepada perjanjian. Jadi gini, waktu kita bergumul, kita berkata, bisa juga kita berkata, Tuhan, aku tahu janjimu, janjimu iya dan amin. Engkau tidak pernah melupakan janji. Engkau Allah yang menepati janji, ya. Engkau Tuhan yang menepati janji. Jadi ini menguatkan kita. Ketika saudara ada dalam tekanan, dalam pergumulan, ingat janji Tuhan, ya. Janji Tuhan seperti pujian dikatakan, janjimu seperti fajar di pagi hari, ya, tetap selalu datang dia, seperti sungai yang mengalir. Jadi janji Tuhan tidak pernah gagal dan tidak akan mungkin digagalkan oleh keadaan, oleh situasi, oleh kuasa apapun. Sebab Tuhan punya kemampuan untuk menepati janjinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
sang pemazmur berseru kepada Tuhan, berdoa memohon ya. Jangan biarkan orang-orang yang terinjak kembali dengan kena noda. Ya jangan Tuhan kami terus mengalami siksaan yang dahsyat ini. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Ingatlah akan celah kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu, deru orang-orang yang bangkit melawan engkau, yang terus-menerus makin keras. Jadi yang dianiaya orang percaya, tapi juga sesungguhnya yang dianiaya adalah Tuhan. Ingat peristiwa ketika Saulus mengejar-ejar orang-orang percaya, mencari orang percaya, kemudian menganiaya orang percaya. Ketika berjumpa dengan Yesus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sebenarnya yang dianiaya oleh Saulus siapa? Pengikut Kristus. Tapi Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus. Nah, pertemuan itu menjadi satu pengalaman yang sangat penting, sejarah yang sangat penting dalam kehidupan Saulus, di mana dia akhirnya bertobat, percaya kepada Yesus dan menjadi pelayan. Ya, yang saya mau angkat di sini adalah bagaimana ketika Saulus menganiaya orang-orang percaya, sebenarnya dia menganiaya Yesus. Jadi kalau ada orang-orang menista orang percaya, mengolok-olok orang percaya, menindas, mengintimidasi orang percaya. Nah, sebenarnya yang diolok-olok, yang ditindas, yang dianiaya adalah Tuhan. Yang dihina adalah nama Tuhan. Apakah Tuhan akan tinggal diam? Oh tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan bertindak tepat pada waktunya. Nah, ini satu pergumulan. Ya, ketika kita dalam posisi seperti sang pemazmur ini, umat Allah, bangsa pilihan ini mengalami intimidasi, mengalami tekanan, mengalami kekalahan, bahkan tempat mereka berdoa diinjak-injak musuh, dinajiskan oleh musuh. Ya, kita melihat bagaimana keadaan ini sangat memprihatinkan, tetapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ya, Tuhan tidak pernah berpangku tangan, walaupun sang pemazmur sepertinya melihat, kenapa Tuhan engkau mau taruh tanganmu di dada? Kenapa enggak engkau ulurkan tanganmu? Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita, membebaskan kita dari tekanan, dari intimidasi. Dia akan menghajar musuh-musuh kita, menyelesaikannya. Ya, Tuhan tidak tinggal diam, sehingga dari sisi kita sebagai orang percaya perlu penyerahan diri total kepada Allah. Nah, bisa saja mengapa Tuhan izinkan musuh menginjak-injak. Kalau kita lihat sejarah bangsa Israel, Tuhan izinkan itu terjadi karena ada kesalahan umat. Ya, karena ada kesalahan umat. Umat meninggalkan jalan Tuhan. Umat menjauh daripada Tuhan. Umat tidak menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ini sebenarnya bentuk disiplin daripada Allah. Mengapa Allah izinkan musuh-musuh menginjak-injak umatnya? Ya, mengapa? Ini persoalan. Ya, bukannya Tuhan tidak mengasihi umat, ya, bukannya Tuhan tidak peduli lagi kepada umat, tetapi ini bentuk disiplin. Jadi saudara dan saya orang percaya, kalau kita main-main dengan Tuhan, kalau kita cuek dengan Tuhan, kalau kita meninggalkan jalan Tuhan, kita bilang kita orang percaya, tinggal nunggu waktu. Musuh-musuh kita bisa menekan, mengintimidasi kita, memporak-porandakan hidup kita. Ya, kalau kita meninggalkan jalan Tuhan. Tetapi di sisi lain mungkin kita berkata, ya Pak Pendeta, ada orang yang dia tetap mengikuti jalan Tuhan kok. Dia tidak meninggalkan jalan Tuhan. Kenapa ada musuh menindas? Nah, sisi yang kedua ini bukankah Tuhan katakan memang kita pun bukan hanya dikarunia untuk percaya kepada Tuhan, tapi juga dikarunia menderita oleh karena namanya. Jadi ini sebagai ujian iman.
memang bukan kesalahan kita. Jadi tidak selalu ya ada kesalahan kita kemudian kita tertindas diizinkan oleh Allah. Enggak, itu salah satu. Tapi yang kedua, oleh karena kita ada dalam jalan yang benar. Musuh-musuh kita, ini kan kuasa gelap. Ketika kita membawa terang, ya kan kegelapan akan terusik. Dia tidak tinggal diam dong. Dia akan berjuang untuk memadamkan ya terang yang kita bawa itu. Nah, inilah pergumulan kita, inilah peperangan yang kita hadapi. Dan Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban pergumulan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah berdoa tapi kok belum kunjung tiba jawabannya. Tuhan tidak berpangku tangan. Ini hanya masalah waktu. Masalah waktu. Ya, mari kita harus bersabar dan terus berserah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berdoa, bertalu-talu kepada Tuhan. Jangan berhenti, jangan putus asa, tetapi kita mau berserah kepada Tuhan. Iman kita jangan sampai goncang. Ya, iman saudara, iman saya jangan sampai tergoncangkan oleh situasi, oleh kondisi yang ada. Karena kita belum menikmati, belum merasakan ya pertolongan Tuhan. Belum menikmati tangan Tuhan yang terulur untuk menolong kita. Ya, mungkin kita masih seperti sang pemazmur tadi, melihat seperti Tuhan menaruh tangan di dadanya, berpangku tangan, hanya sebatas melihat saja. Tetapi sesungguhnya ada waktu Tuhan. Ya, waktu Tuhan. Dan ini adalah karya Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Perjalanan hidup ini penuh dengan misteri. Tak mampu kita menyelami. Tetapi satu hal yang harus kita yakin dalam hidup ini, bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan tidak membiarkan kita ya dinista, dihina, diinjak-injak oleh musuh. Sebab ketika musuh menghina kita, menginjak-injak kita, menekan kita, mengintimidasi kita, itu sama dengan orang-orang itu sedang menista nama Tuhan, menghina nama Tuhan, dan dia akan berhadapan dengan Tuhan. Ingat, orang-orang yang berhadapan dengan Tuhan tidak akan mampu. Siapa yang bisa mampu berdiri di hadapan Tuhan? Ya, musuh-musuh tidak akan mampu berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Kiranya kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal 74 ini menolong kita. Kadang-kadang kita memang tidak mengerti mengapa Tuhan harus terjadi seperti ini. Tapi satu hal kita belajar dari sang pemazmur yang berdoa, bertalu-talu, berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan sesungguhnya tidak tinggal diam. Hanya perlu dari kita menantikan jawaban daripada doa-doa kita.